Siapa duluan lagi? Yes, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu. Bukan al-khamisu, masih Robi. Al-mu'alafatu yang kemarin. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf dibagi menjadi 4. Yang pertama orang Islam yang lemah imannya, yang kedua yang kuat imannya, yang ketiga orang, kemarin masih belum selesai pembahasannya, yaitu orang yang melindungi kita dari kaum kafir. Terus yang keempat, waman nang wong yakfina kang lindungi sapa man ing kita syarromanya zakati ing wong kang Allah kang nyegah zakat. Fahadani, nah iki kudu fahadani kismani mongko utawi iki panduman loro al akhirani kang akhir karone innama yu'oyani angin pastine den wenehi zakat idkana lamun ono apa uhuma awe zakat ing karone akhironi iku ahwana luweh gampang alaina ing atese kita minta hiji jaisin tinimbang saking nyawisaken bala tentara lan utu kang utus sapa kita hu ing jaisin lil kufari maring merangi wong kafir aumanya zakati utawa wong kang nyegah zakat. Pembagian yang nomor 4 yaitu adalah orang yang melindungi kita dari orang yang berusaha untuk menghalang-halangi pembayaran zakat. Maka pada pembagian yang terakhir kedua ini yaitu adalah orang yang melindungi kita dari orang kafir yang berbuat jelek pada orang Islam, dan orang yang melindungi kita dari orang yang mencegah zakat itu dikasih zakat. Jika memberikan zakat kepada mereka itu lebih gampang daripada kita menyiapkan bala tentara untuk memerangi orang-orang kafir yang mengganggu orang Islam atau orang yang mencegah zakat. Titik. Sementara gimana? Dan kismani yang dimaksudkan yang mana ini? Pembagian loro al-akhironi. Siapa yang mana ya tadi? Ya man yakfina syarra man yalihi wa man yakfina syarra man zakati. Setuju. Iku aumani apa ini? Mani zakat. Mana ini? Fahadanil kismanil akhironi innama yu'toyani idza kana ahwanu. Idkana. idza Untuk kurang alif berarti idza kana ada alifnya kan? yang kene ana alif. Mulane aku bingung iki kan mesti krono. Idza kana i'ta'uhuma ahwana alaina min tahjizi jaisin nab atuhu Lil kufari li lil kufari au mani'iz zakati. nek kono lil. Lil Oh, ini ndak enak anu cuma likafirin. Auman mocone iku sing anu aumani zakati Kang ngono Kang macane. kalau saya seperti itu. Atau mani iyi. Au mani'iz zakati kesusahan banget mangan mani'iz zakati. Mesti ini kan seperti mani'iz zakati. Tapi maksudku yang benar sing ndi ngono. Mestinya kalau dizohirkan ya mani'iz zakati, kalau saya seperti itu. Karena jamak. Bukan sih. Hah? Mana jamak? Ini mani'on. Mani'un cuma kan iku asalnya mani'ina Oh, gitu. az-zakati. Oh iya. Makanya ya, vario ya. Nah, Oh, yang- mani'ina. yang lebih pas kaya ini mani'i ya, mani'i. Karena untuk membedakan antara mufrad sama jamak itu.
mani zakati wong lek krungu kan misale Kayaknya ya, iya. kene yae artinya kan mufrad iki dadi mufrad. Aku ngangen ngono misale kuwi bener apa ora ngono lho maksudnya. Ya, saya setuju. Yang pasti piye? Au mani zakati au mani zakati. Tapi gini. Takfif kau lah ya. Kan ketika di apa namanya, kalau memang ini aslinya maniina az-zakata harusnya kan gitu kan, syarroman maniina harusnya kan gitu. Kemudian kalau nunnya dibuang karena alasan ini idhofah, kan harusnya ya-nya juga sukun. Ya sukun cuma karena dia Kan apa kalau- iltiqau sakinah ini ku. Nah, kalau ketemu dua huruf kan yang ngomong-ngomong dia harokati karena dia ke idgham ke huruf selanjutnya. Ada ya mati, masih ada yang za mati lagi. Ketika ada itu banyak menambah harokat untuk membantu huruf yang Berarti tanpa tasdid berarti kalau menambahkan mani ayiz zakati. Iya, tanpa tasdid. Mani zakati. ketika huruf yang mati maka yang Oh, berarti utama hidup. sing bener Ya, malah pakai apa? mani ayi zakat itu Nah, boleh tanpa ditakut. kasroh. Yang penting kok sesuai dengan sebelumnya yang paling mudah, paling gampang. Mani ini berarti mani ini. Kayak ini jamaknya dan mananya gitu tadi. Syarromani ayi zakati ing alone Ing olone pira-pira wong kang nyegah zakat. Jamak kan. Kan soalnya sebelumnya itu minal kufari. Soalnya kan yang pertama itu lil kufari au mani'i zakati. Kan dia paling enggak jamak harus jamak. Apa itu? Lanjut. Ganti apa lanjut? Ganti ya muter yang di Rena apa Rono? Mas apa sih mau Ya diteruskan lah titik kuwi yo. Oh ya udah. Amal kismani, amal pun utawi panduman loro itu saya sampai nab'asahu ya mau ya atau nab'asuhu nab'atuhu. nab'asuhu Nab'atu. Nah, saya bangsu, saya bangsu gitu maksudnya. tak tak saya Itu. Saya bangsu, tapi saya bangsu. Saya bangsu. mau kan maksudnya ya bangsu nab'asuhu Nab'atuhu, ya nab'atu. Nab'atuhu clear berarti. Nah, saya tak bangsu. saya ba'asu Saya bangsu, saya bangsu. Tapi dalam tinggi sing pas gitu. Aku sering kerungu yang nab. Yap asu. Iya, Ba'asu. nab'atu. kan kalau nab'asuhu tak saya ba'asu anaknya tak saya ba'asu Dorobaya duruku, dorobaya fa'ala yaf'ulu, nasora yang saya suhu. ba'asu Ya pasti dia melok, gak kira kan gak seperti itu. Tapi kerumunan apa ya? nah ba'asa kan bab satu sama bab 3 pilihannya ya Heeh. Bab 1 bisa, bab 2 bisa, Bab bab dua. 3 bisa. Cuma kan dia kalau bab 3 apa fa'ala yaf'alu itu biasanya kan antara ain fi'il atau lam fi'ilnya berubah huruf. Alat. Nah, kuwi. Ini Nah, kuwi. nab'a, oh iya. saya masih ini kok kalau sini gitu loh fadanil kismani maksudnya dimaksudkan ini apa kan ada pertama bagian yang pertama itu ya aslama walakin lahu dha'ifa yakinin ini satu Satu. kedua au qawihu walakin lahu syarafun ini dua Dua. terus mari ngono au man yukfina syarroman karo wa man yukfina syarromani ayi zakati ini kan Keempat. 4 ya 1 2 3 4 kemudian fahadan kismanil akhironi berarti
orang yang berhubungan yukfina iki. Oh. Heeh. Kalau saya yakfina. Yakfina. Tapi dibahas tapi ya Apa yakfina yakfi? ya. Kafa yakfi. Kifayatan. Enggak kan mana melindungi deh. Melindungi kan sudah mutaati. Jadi kemarin enggak harus dikasih yakfina. Kalau bermakna cukup, dia ya harus dimutaatikan. Ya kan ini cuma aja. Makna cukup sama makna Melindungi. melindungi apa namanya? Kan cukup sama melindungi itu kan timbul dari mana kita kan? Apa dia kan sebenarnya secara dari lafadznya, secara dari dianya sendiri itu seharusnya dia itu mutaati atau enggak? Enggak, soalnya di kamus pun sendiri itu bentuk yakfina itu sudah makna melindungi. Enggak harus dibentuk, kan ada kalau dalam urutannya kan namanya kalau yukfina maknanya ini, yakfina maknanya ini. Ternyata dalam yakfina itu pun maknanya sudah melindungi atau cukup. Berarti dia termasuk fiil-fiil yang sudah mutaati tanpa harus dijadikan mutaati lewat ikutkan wazan. Perubahan. Nah. Soalnya dia kan yakfina itu kalau memiliki dua makna lah. Kayak sholat memiliki makna membaca sholawat. Kamus itu memiliki beberapa makna itu ketika nanti lafadznya berubah. Tapi di sini Bukan nggak satu seperti lafaz itu memiliki berbagai macam makna yang apa namanya dia tidak butuh perubahan, tidak seperti itu. Jadi lafaz ini maknanya berubah seperti ini nanti ketika dia mendapat di awal dengan cara dirubah faedahnya dengan cara tadi tidak diakan seperti itu. Jadi bukan yakfina itu sudah mencukupi dia menjadi mutaati secara sendirinya tidak. Enggak kan kalau biasanya kan kalau saya lihat di kamus itu ketika dia ada perubahan makna itu pun ada bentuk wazannya. Biasanya seperti itu. Malah saya cek lagi. Itu kan sangat bertolak belakang toh. Ya, Oh itu antaranya lazim dan mutaati itu jelas berbeda. Masa satu lafaz memiliki makna lazim dan mutaati yang sangat berbeda bertolak belakang. Durang belisor kan nggak mungkin. Kecuali dia tak diakan. Kemarin saya ngecek lagi yang kita bahas kemarin itu yang yajma'u qauluka itu ternyata nggak ada fi-nya. Jadi dia yang wayajma'u hadis sab'ata qauluka nggak ada fi-nya. Yang kemarin saya bahas bilang kan ada lafaz jama'a yajma'u yang artinya mengumpulkan tanpa harus ajma'a yujmi'u. singgung. Di Fathul Qorib itu loh. Filmnya. Yang kemarin kan aku takon kan. Terus tak cek lagi ternyata nggak ada mutaati dengan fi, ternyata fi-nya nggak ada huruf jar-nya. Wa yajma'u qauluka wa yajma'u hadis sab'ata qauluka. Dan tanpa fi. Jadi dia itu kan artinya jelas ini maknanya mengumpulkan. Kalau kumpul dan mengumpulkan kan bisa kemarin gimana? Yajma'u gimana? Yajma'u hadis Artinya? sab'ata qauluka. Artinya apa man artinya? Makna kan artinya bisa jadi dua. Kumpul sama mengumpulkan. Ya sudah itu kan kata dasarnya kan sudah kumpul. Kumpul itu kan lazim. Kalau mau dilazimkan jadi mengumpulkan. Itu otomatis ya harus dirubah jamaknya. Harus dirubah apa bentuk kalau mau mutaati. Kan maknanya memang sudah lazim, makna kumpul dan mengumpulkan. Ya sedangkan ini kata melindungi itu kata dasarnya apa melindungi? Kata lazimnya ada enggak? Kalau kata kan Lindung. Pelindung itu udah tambahan lagi, itu udah itu isim fa'il pelindung itu. Kalau kata kerja nih kalau cukup berarti kalau mencukupi dirubah bentuknya. Tapi kalau melindungi ini kata lazimnya itu enggak ada. Semoga lakon.
aku ya bakal iki ya bakal sing koyo sing wingi atene ya tetep Yukfina. kafa nih kene bermakna cukup, adapun melindungi wis makna murad. Udah murah tuh. Berarti dia harus dirubah menjadi bentuk mutaati. Karena cukup kafai berarti kafai yakfi. Cukup malah cukup kan? Nah kalau dia mau mencukupi maka harus apa itu? Terus selanjutnya ya. Lanjut dulu. Nah, Terus dia mau untuk masalah yang akhironi gimana? Sudah. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal kismani anapun utai panduman loro. Al awwalani kang awal karone. Iku falaishtarotu mongko ora den tak syarataken fi iqaiha ing dalem wenehi zakat ing awalani dalika ing kono-kono zakat. neng kene to ihima neng kene. Oh iya, fi iqaihima ing dalem wenehaken ing karone awalani dalika ing kono-kono zakat. Jadi mau pertama diterkib sebagai fa'il, kedua sebagai maf'ul. Itu jadi fa'il apa maf'ul itu jadi. Falaishtarotu mukoten ora den syarataken fi iqaihima ing dalem Falam ora den syarataken fi iqaihima ing dalem aweh zakat ing karone awalani zalika ing kono-kono zakat. Mbok sebut supora seperti itu pemaknane. Iki mestine fa'ilnya kita gimana? Zalika mesti jadi fa'il. Ini loro. Zalika. Maka adapun bagian awal yang pertama itu disyaratkan untuk memberikan zakat kepada mereka. Mereka berdua yang awal. Wala yustaratu fi i'ta'ihima dzalika. Dzalika kuwi koyone nang i'ta'u apa? Fa'ilnya situ. I'ta'uhuma ahwanu iku. Hah? Ahwana. Bukan. Jangan lagi saya ini belum bukti. Amal kismani anapun utai paduman loro al awalani kang awal karone. Iku fala yustaratu mongko ora den syarataken fi iqaihima ing dalem aweh ing karone fala yustaratu mongko ora den syarataken apa fi iqaihima ing dalem aweh apa ing dalem aweh karone al awalani apa zalika ing kono-kono zakat ngono lah. Apa dzalika ing Apinya tadi ada apanya juga, kalian ada dua. Hah? Fa'ilnya falishtarotu iku falishtarotu mengisahkan apa sing disyaratkan yaitu memberikan zakat fi itu ihima. Terus zalika itu fa'ilnya itu ihima, iqai. Tapi aku bingung sendiri sebetulnya itu. Fala yustaratu mongko ora den syarataken fi i'ta'ihima ing dalem aweh ing ismani al awalani opo dalika mengkono ahwana alaina min tahjizil jais. Enggak, itu kan soalnya udah al awalani. Kalau masalah tapi syil jaisi tadi itu masuk yang akhironi. Iya betul, karena di sini kan yang ketiga keempat ini disyaratkan. Oh iya. I'ta'uhuma iku ahwana alaina min tahjizi jaisin nab'atuhu lil kufari. Oh gitu berarti. Zalika berarti ahwana. Berarti yang dua di awal itu tidak disyaratkan ini. Oh iya yang Tidak disyaratkan. Bagi kita lebih gampang untuk menyiapkan jais untuk memerangi kufar atau mani zakah. Oh iya betul berarti. Berarti fi iqaihima ini ada fa'ilnya. Fi iqaihima ing dalem awal zakat
Wong sing aweh sekarang ngomong nyampe aweh to kok. Iya iya betul. Wis. Jadi filenya ya. Yo muter, genten, Kang Mahfud. Terus sinau aku. Waduh. Iki sing awal kan kalau gampang ngguri agak gitu. Apa Kang Mujib? Sindi Lanjutnya. lanjut ki. Yo monggo. Sakit. Aku sebenarnya gini, apa Iya, sebenarnya wes. aku ngomong Nah, piye piye. Oh di fi atau hima iki apa jenenge? Kan iki susunan jar majrur mau ngono i atau hima iki adalah susunan untuk ilah ya. Iya. Heeh. Terus aku sing saya tanyakan itu maksudnya kok bisa timbul makna ing dari mana maksudnya? Ing endi? Ing dalem maknane Oh, fi. enggak fi atau hima in dalam aweh ing ismail awalan. Coba terang. Maksudnya keluarnya mana ing itu kan? Itu kan ini apakah maf'ul atau gimana? Gimana nih ing? Kan gini maksudnya kan ada fi atau ihima kan jadi susunannya dia jar majrur habis itu taun sama ihima itu adalah susunan mudhaf ilaih. Nah keluarnya ing itu di lafadz sebenarnya di ihimanya. Sebetulnya ya anu apa? Maring ngono lebih cocok. Karena kan jar majrur itu juga menyimpan Mana? Bukan. Kalau bukan jar majrur tapi mudhof mudhof ilaih menyimpan Mudhof- huruf jar. menyimpan huruf jar. Nah, Tapi betul Dalam- maring mau berarti ya. Maring. Artinya di mana ing pun tuh boleh. Jadi bukan ing itu bukan ing bermakna maf'ul tidak. Ing yo ing itu untuk menjelaskan aja makna. Nah, cuma karena di sini mungkin yang lebih tepat menyimpan huruf jarnya adalah ila kan. Jadi Tapi mungkin maknanya maring. Saya pribadi dalam kita ini lebih cocok Pak Mujib. Soalnya kita harus detail di sini. Belajar detail. maksud saya kan gini, kalau memang ini dijadikan maf'ul, maksudnya dia itu harus susunannya kok sebagai jar majrur gitu loh, susunannya gandeng sama jar majrur. Kan kita harus sesuaikan maksudnya. Kalau memang dia sebagai maf'ul ya bentuknya nggak seperti ini. Iya. Iya. Berarti mudhof ilaih menyimpan huruf jar ila. Faidai inti uluhiyah ngono ya. Dulu ya. Lo Tamlik. apa jenenge? Nyimpan apa itu aku lali sampean. Fi ila karo apa? Li. Ning dok itu apa ya apa? Ini depan ini. Anu yang berarti ya? Pasti di Alfian juga ada. Tapi suwe nek kuwi aku gak ketemu nek. Wah, ki. Bete. Kopi dah tanda iki lho, amal qurtu anu iki to. Minal mudhafi askit tanwina aw nunu ka ahlul muhannina. Waqfid bila bihil ismal ladzi lahu ta'ala ka qatilu bulan izin putra wa ana takdiri fi aw lam Min dua fi. Kilo min. aw min fi. kama fil laili min fi lam gitu. Lam. Ini kan wa huwa ala takdiri fi Oh, iya. aw lamin aw min kama fil laili aw hulami aw abdi zaidin aw inazi zaidi aw tawbi khazin aw kama bisadi. Tiga. Wa thaniyat zur wanwi min au fi idza lam yasluh Ilal adzaka wal lamun huza. Penyimpan lalu itu. min fi lam Min fi karo lah malah rene ila ya. bukan Min. lima men tamlik marai Berarti maring sing bener. bukan dua. Maring. Maring. Min Berarti terus apa? min fi Fi min lam fi. lam lam tamlik lan tamlik. li zaidin fi zaid Aweh katanya. tapi maring sih pas tapi kan tetap dia maknanya bukan makna inti aluro ya ini makna tamlik. Oh tamlik ya. Berarti kalau gitu ya dimaknai ing juga nggak jadi masalah dong.
Iya kan? Fi toyibah. Yang penting kita tahu bahwa maksudnya itu adalah menyimpan huruf lam yang faedahnya tamlik. Ngono. Ing dalam aweh. Enggak usah pakai ngono piye, apa jenenge enggak usah dikei dadi nek in dalam aweh awaan apa jenenge? Ngawehake In dalam aweh al qismanil awalani ngono semua enggak usah. Tapi kan itu Tapi ya tetap. Jadi kan tetap takdir maksudnya. Daripada pakai ing terkesan Tapi Li juga bisa mana maring ya. Hmm? Li Zaidin maring Zaid itu juga bisa. Iya, tapi kita kan tetap tahu gue lil milki tamlik. Ya wes lah pokoknya ngono ae. Ayo lanjut kamu Jib. materi Al-Khamis. Kita kalau tahu buka, aku yakin anak keliru yang gede. walau kami utawi kang kaping 5 iku arriqabu pira-pira kawula wahum utawi arriqab iku al-mukat katabayu katibu mukataban bawa mukatibun wahum utawi arriqab iku al-mukatabuna ya Ibu. mukatibun iku al-mukatibuna kawula mukatab lianna ghairahum karena teman lianna ghairahum karena teman setuhune sak liyane mukatibun minal ariqai bayane saking pira-pira kawula iku la yang likuna ora bisa miliki sapa ghairahum zalika ing mungkono-mungkono mal Mal. Terus beli. bahasanya zakat malus zakat idza kana ing dalem nalikane ana sapa ghairahum Nang kene idza kanu. idza kanu ing dalem nalikane ana sapa ghairahum iku li ghairil muzakki kedua liyane wong kang zakat iki maksudnya iki walau linahwi kafirin senajan sepadane wong kafir Hashimiyin lan Bani Hashim wa mutallibiyin lan Bani Muthalib payuk tu nama kaden wai zakat sapa payuk tu nama kaden wai zakat sapa mukatabun maing perkara yu'inuhum kang nulungi apa maing mukatibun alal itli ing atase merdekaaken wih apa iki maksudnya Terus yang titik. ilam yakun lamun ora ana iku mahum sertane mukatibun apa ma perkara yafi kang nuhoni apa ma binahwi binujumihim oke ya Cicilan, mencicil. Bocah mencicil. nujum cicilan Cicilan. binujumihim kelawan cicilan Piro-piro cicilan. binujumihim kelawan masa cicilan nujum lintang najmun lintang nujumun pira-pira lintang dadi cicilan Piro cicilan. binujumihim kelawan pira-pira cicilane mukatibun walau bighairi idni sayyidihim senajan kelawan tanpa idine gustine mukatibun. Yang kelima adalah seorang hamba yang kelima adalah hamba sahaya
yang dapat hak zakat maksudnya ini ya. Apa wingi bahasan iki Iya. Asnaf. asnaf zakat ya iya. Iya. Yang termasuk asnafnya zakat adalah mukatab, hamba sahaya yang mukatab. Mukatab itu berarti hamba yang bebasnya adalah dengan catatan ya. Lianna ghairahum minal ariqai la yamlikuna dzalika idza kanu li ghairil muzakki. Karena selain dari mukatab tidak mendapatkan hak menerima zakat ketika mereka bukan seorang yang muzaki. Tadi kan, tapi masa mana seperti itu? Dan orang layam likuna dzalik ini gimana? Iya, karena mereka kan begini, yang nomor 5 adalah yang berhak menerima zakat mukatab. Lianna ghairahum, karena selain mukatab dari beberapa hamba sahaya yang lain tidak memiliki hak, tidak bisa memiliki hak zakat, menerima zakat. Kalau saya gini Ustaz mana nih, Zalika itu kembalinya bukan kepada amwal, Zakat. bukan zakat, ke mukatab. Mukatab lagi. Proses itu. Ini jelas kemana Zalika itu? Kayaknya mal gitu. Mal. Masa kamu bisa memiliki mukatab? Kalau mukatab nggak bisa memiliki mukatab. Enggak, kalau saya masa gitu, itu gini gambarannya Mas saya. Karena selain mukatab, itu budak itu tidak dimiliki sebagaimana mukatab. Karena kan kalau mukatab itu memiliki dengan catatan, kalau selainnya mukatab itu tidak. Atau kalau memang dia amwal, berarti kalau kembali ke amwal ya, berarti dia memiliki harta itu berbeda dengan dia memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh mukatab. Sama-sama budak, dia memiliki harta gitu. Atau kalau itu kembalinya, kalau saya gini kan seperti ini, kalau dia kembalinya kepada mukatab, maka sayyid itu memiliki mukatab dengan memiliki budak yang tidak mukatab itu berbeda. Kalau dia kembalinya ke amwal, berarti kalau mukatab itu memiliki harta, itu tidak seperti budak yang memiliki harta. Iya Kang Mahfud. Kan lamnya melikuna, kang ora miliki sopo. Yang meliku itu siapa? Failnya mana? Nah? Yang meliku itu failnya siapa? Ada ghairahum. Ghairahum. Zalika kan sebagai maf'ul. Berarti karena selain mukatab itu adalah budak yang tidak berhak memiliki zakat. Zakat. Kan karena ini alasan yang pertama kan? Oh iya, bisa seperti Dari itu. kan tadi rujuknya pada mana apa? Mal zakat. Aku ya malu zakat. Kalau saya kembalinya itu malah ke mukatab ya. Gimana di Dimurati. Kan di sini gini, wahum iku mukatibuna. Karena selain yang budak mukatab itu, dia itu sayyid itu memilikinya tidak seperti budak yang lain. Jadi kalau yang meliku itu kembalinya, kalau saya yang meliku naiki malah sayyid. saya itu di bahasanya budak kok saya. Gak mesti yang meliku loh. Jadi kalau riko itu kan sayyid loh, antara sayyid ini memiliki antara budak mukatab dan tidak mukatab itu berbeda. Tapi benar Pak Mujib sih hasilnya lebih kita iron ya. Sebetulnya yang jadi masalah ini sebetulnya penggambaran ini koyo opo sih dengan kata-kata idza kanu li ghairil muzaki iki lho sing aku bulet iki. Idza kanu li ghairil muzaki, ketika mereka ini budak-budak yang selain mukatab ini adalah bukan
kan kedua tidak dimiliki oleh orang yang mengeluarkan zakat. Jadi sayyite kuwi gak ngetono zakat. Kok sendiri ya? Dighairil muzaki. Makanya sing dighairil iki selain dari mukatab kan ghairil ya. Ghairil ini kan tidak berhak memiliki zakat, gak berhak menerima zakat karena sayyidnya ini gak mengeluarkan zakat. Kalau saya bukan seperti itu. Dighairil muzaki. Idza kanu li ghairil muzaki. Idza kanu dalam melakukan ana sapa ghairahum iku dighairil muzaki kedua liyane wong kang ngetokno zakat. Wong kang ngetokne zakat artinya di sini tuannya ya. Tuannya. Tuannya. Dia mau itu. Nyata kan sedot tinggal kan nyedot Pak ya. Oh iya, bisa coba musik. Mang. Jelas-jelas mahal kok. Lewang ning. Lah ya kan mesti penggambaran kan tadi gitu. Tadi nggak sama antara saya memiliki budak yang tidak mukatab dan mukatab. Tapi kalau ini hubungannya dengan masalah kalau mukatibun melakukan zakat, berarti kan kalau selain itu tidak memiliki zakat. Nyapa ning kono bocone al-mukatibun. Gak al-mukatabun. Sementara lek di murab iku di murati selalu menyebut kata-kata mukatab, mukatab dan mukatab. Seharusnya ini mukatab kok. Soalnya itu kan nama ya, nama budak bukan kok ini harus Karena mukatib. adanya seorang budak itu menjadi masuk ke Jadi dalam maf'ul akad ini ini ya. dia kan sebagai Yang dicatat. maf'ul. Sementara yang menyebabkan akad ini ada itu kan tuannya. Heeh. Iya, mukatab bukan mukatibun. Ya, makanya harus itu tetap mukatabun kan aku kok terus ragu tapi nom. Itu ragu kok kayak mukatibun ya. Nek di tasrif nom maksudnya. Berarti mukatab lah ya. Luwih cocoke kaya mukatab. Mukatab, mukatab. Nah, kok ini? Karena selain mukatab itu adalah budak yang tidak memiliki harta harta. ketika Tidak berhak memiliki zakat, menerima zakat. Memiliki dalam artian kan dia tidak berhak menerima zakat kan. Heeh. Layam likuna zalika ini kan malu zakati. Nah, terus lanjut. Ketika mereka tidak dimiliki oleh orang yang berzakat. Mukatab tidak memiliki orang yang berzakat. berarti maksudnya itu kalau budak tersebut itu miliknya muzaki, berarti piye kasusnya iki? Dan ini kan idza kanu li ghairil muzaki. Nah, sekarang idza kanu lil muzaki misalnya ngono. Berarti tidak mendapatkan zakat. Maksudnya gini, ketika yang saya ulok di jenengan dan Nah, jenengan ngono enggak usah nyuwun sewu, aku sih nyuwun sewu lek ngono ya. Yes, aku udah sampean ngono baru nyuwun sewu. Ya. Yes. Berarti kalau kita ketika jenengan niku budak Heeh. berarti kan kalau saya zakat, sampean nggak berhak menerima. Kalau saya posisi saya sebagai zakat, sampean nggak berhak menerima. Kecuali yang zakat orang lain, sampean berhak menerima. Oh, PBB deh. li anna ghairu. Kalau dia sebagai mukatab saya, anggap saja seperti itu, maka ketika saya zakat, dia tidak menerima. tidak boleh menerima. Tidak boleh menerima dari zakat saya karena saya sayyidnya. Tapi ketika yang zakat jenengan untuk membebaskan boleh karena zakat saya, jenengan saya ambil. Berarti kan sama aja saya mengambil zakat saya sendiri. Kalau saya milih muzaki itu. Oh, masuk Pak Eko. Yang penting catatannya yang berzakat itu bukan sayyidnya yang menyebabkan adanya akad mukatabah iki. Iya. Ngono. Ya kalau sayyidnya yang penting selain muzaki lah, walaupun kafir atau Bani Hashim. Bani Hashim, Bani Muthalib tidak jadi masalah. Yuk masuk nang akal. Masuk. Kalau mukatab itu kan dia yang tahu loh, kalau bukan mukatab kan dia gak berhak memiliki sesuatu ya. Apa yang dimiliki itu dimiliki oleh sayyidnya. Gitu kan ya? Ya. Kalau setahu saya mukatab pun demikian.
Terus bagaimana cara dia untuk nyauri Hah? dirinya? Itu kan yang menjadi hartanya dia itu hanya dalam persyaratan tersebut. Contohnya jika jenengan mau membayar mau melunasi pengen bebas, berarti jenengan harus bayar kepada saya. Nah, itu saja yang boleh dimiliki. Setahu saya seperti itu. Maksudnya Ya, yang mau dibayarin kepada saya itu boleh dia miliki. bagaimana dia cara memiliki harta untuk membayar? Ya, dapat dari orang. Dapat dari orang. Dapat dia orang berarti harus dikasih. Dia nggak bisa mergawe atau gimana? Ya, ketika dia mergawe kan dia budak saya masih. Dia hanya dalam catatan. Ayo, caranya dia untuk membebaskan dirinya itu dapat harta dari mana? Dia kan ada lewat zakat atau ada lewat dikasih orang. Nah, yang berarti dia boleh ketika harta itu yang untuk melunasi itu. Anggap aja ketika itu dia punya uang, anggap aja berapa ya? Tapi nggak tahu ibu. 2 juta, anggap saja bisa 2 lunas juta. 2 juta. Nah, tapi ketika itu dia bekerja, tapi kan posisi dia pun itu kan dia memiliki uang 5 juta. Dan uang itu 5 juta dari mana? Anggap aja dia dikasih orang 5 juta. Dan itu nggak mungkin. Iya, Itu kalau- kalau kemungkinan itu jangan kita pakai. Kalau mukatab itu artinya dia bisa juga bekerja. Artinya mungkin kalau sayyidnya itu mempersilahkan dia untuk kerja ya bisa kerja. Enggak kan gini soalnya. Itu kan dengan catatan, miliki pun dengan catatan. Maksudnya Lah dia bisa memiliki harta kan dengan catatan juga. catatan gimana? Seandainya kayak tadi, sampai nak bolehkan kerja, kalau udah kelas sekian gini baru boleh kamu bebas, kasihkan saya baru bebas. Itu kan catatannya seperti itu. Bukan bekerja, catatannya itu bukan dia suruh bekerja, catatannya kamu bisa membayar saya. Lah ya, nah itu kan Bukan soalnya gini. Terus dari mana dia bisa memiliki uang? Nah, itu yang dipertanyakan Nah, dari iya. tadi. Itu kan bisa lewat orang lain. Iki Atau sebenarnya bisa lewat zakat tadi. mungkin maknaku paling sing untuk keliru paling iki. Paling iki bahasane apa paling iki? Ar-riqab, iki bahwa mukatabun. Nah, kan bahasanya kok masih ya? Hmm. Liana selain itu tidak menerima zakat, ngono kan? Baru kemudian ida kamu iki kaya mukatab deh kaya. Lah iya, idza kanu dalam nalikannya Allah semua kata itu luhur muzaki, salian kemudian zaki bener. Oh berarti malah aku salah. Aku malah gambaranku malah sing iki menyebutkan alasane ghairuhum mau rabu protes. Aku ora pati kerumunan kono. Aku mau ghairuhum. Mantap. Iki kan liana ghairuhum iki kan cuma bahas tentang sampai dia nggak berhak menerima zakat ngono to kan. Oke. Wah, lagi kayak aku kok rada bingung iki. Tidak kami maka ternyata mukatab. Tidak kami dengan negara mukatab iku di ghairul muzaki. Ngono kan maksudnya? Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin mukatab itu bisa memiliki harta? Soalnya kan ada pernyataan di ana ghairuhum minal arqai la yamlikuna dzalik. Dari ki harta fitrah. Zakat fitrah. Ayam likuna itu yang ghairu kata. Iya, Ghairu mukatab masih gini kan? Ghairu mukatab kan tapi ya tunggu dulu ya. Maksudnya gini loh Pak Mujib, tadi kan dibahas kalau namanya budak asli tanpa label mukatab itu kan dia tidak berhak memiliki sesuatu, semuanya milik sayyidnya. Nah, kalau mukatab, apakah dia bisa memiliki harta atau bisa memiliki? Apakah bisa? Bisa. Nah, Tadi ki bisa itu dengan catatan atau tidak? Atau catatannya sesuai dengan bagaimana cara dia bisa? Contoh ini, kamu bisa bebas kalau mampu membayar saya sekian. Tapi sementara itu, sekarang dia itu saya sewakan ke tempat orang lain sudah bekerja, dan hasilnya itu untuk saya. nanti kan ada bahasa selanjutnya itu kan, maksudnya fayu'tu namayi yu'inuhum 'alal 'idqi illam yakun ma'ahum. Berarti Nah, itu iya. catatannya, berarti kan kalau memang keterangan seperti itu, berarti mukatab ini hanya bisa memiliki sebatas dia yang dia bisa untuk melunasi itu. Anggap aja ketika dia punya istri atau punya sapi atau punya apalah. Soal di sini ada keterangan juga manfaat tahu maupun
Tapi budak itu kan nggak serta merta dia sepi dari harta kan. Artinya kan ketika terjadi peperangan jebret, yang ditawan itu kan bisa jadi budak. Iya. Nah sementara di luar peperangan, mungkin di kampung halamannya dia kan masih menyimpan punya harta. Nah itu punya sayidnya. Hah? Ya sayidnya itu. Bukan, sebelum dia menjadi budak, misalkan terjadi peperangan kan, perang jebret, yang kalah ditawan. Nah tawanan ini dadekne budak. Nah, dia sebelumnya kan mesti memiliki aset gitu kan. Memiliki aset. Nah, asetnya itu kalau setahu saya itu punyanya Said jadinya. Lah asetnya neng kono, aduh neng kono. Nah, yang gede-gede Dikuasai lah. karo keluarganya, misalnya ada istrinya nggak ikut perang kan, neng kono jadi nggak jadi budak deh, piye ngono. Ketika sing di taman-taman Nabi Muhammad kan juga dibalikkan ke keluarganya itu ya, sing masuk Islam kan. Jadi kembali keluarganya nih. Berarti kan dia tahanan sing harta sing ning omah kae ora termasuk sing dipek. Nggak tipek karo Sayyid ya, Pak. Iya, ora dipek. Ya maksudnya kemungkinan untuk ngapain nggak mungkin toh. Ya apa? Balik rono Ya masa kita mau apa dipenjuk harta nih budakku tak jupuk ning dengan kafir iki malah diperangi lah, ngajur toh, malah dipateni toh wong kafir. Nggak mungkin itu. Jadi apa yang ada di situ ya itu sudah jadi miliknya, dia sudah nggak punya apa-apa. Terus ketika dia mendapatkan harta, dia bekerja atau apa itu semuanya miliknya Said. Berarti gini paling tidak. Berarti dia tuh statusnya mirip-mirip orang murtad. Maksudnya gini, hartanya dimauqufkan pada dia semua. Bukan dimauquf atau gimana? Itu kan gini kalau kasusnya. Ya seperti tadi, orang ketika sudah ada perang ya, asetnya dia punya aset di negara kafir sana. Kita orang Islam yang sebagai jadi Sayyidnya kan nggak mungkin mau ngambil asetnya dia. Jadi masalahnya kan masalah hak sekarang. Masalah itu masalah hak. Iya. Hak itu milik siapa? Nggak tahu itu bisa diambil atau tidak. Pertanyaan itu haknya siapa gitu loh yang jadi Ya, pertanyaan. itu kemungkinan ya Bukan bukan masalah ada laki. kemungkinan bisa ngambil apa enggak. Itu berbeda mesti. Soalnya gini, ketika anggap aja dia memiliki aset yang kira-kira bisa dijangkau oleh Sayyid. Nah, ketika itu dia selamanya tidak menjadi mukatab. Bagaimana status harta yang di sana itu? Dia dibekukan atau tidak? Selama bisa diambil mungkin tetap diambil. Iya selama bisa diambil pasti dikuasai sama Nah, tuannya. Berarti mestinya itu kan tetap haknya Sayyid. Tidak, ketika tidak mungkin diambil mana bisa dikatakan ya, Semestinya. enggak. Loh, tapi kan gini, budak itu apa gamane anggap aja aset yang di sana itu sekarang milik siapa pertanyaannya? Apakah masih punya budak ini? Soalnya budak ini selamanya dia nggak bisa mengotak-atik aset. Ketika dia ambil ke sana, tetap diambil lagi sama Sayyidnya. Karena itu kan kalau gambarannya itu tadi yang digambarkan budaya kafir. Sekarang misalnya diwalik Budak orang- Islam. orang Islam lawan orang kafir perang jebret. Ini kan harta tetap ditinggal di rumah. Mungkin istrinya nggak ikut, anaknya nggak ikut, pamannya nggak ikut mengelola harta itu. Di perang tidak di lokasi domisilinya dia. Yang muslim kalah, yang kalah ditawan oleh orang kafir. Nanti sebagian ada yang dijual ke orang muslim maupun ke orang kafir. Nah, nanti yang ternyata kalau di situ jadi dia setelah jadi budak, Budaknya orang Islam Nah. dari negara Islam. budaknya orang Islam atau orang kafir terserah. Nah, itu terjadi oleh Sayyidnya dikatakan bahwa kamu menjadi mukatab, kamu akan bebas kalau bisa bayar segini dalam waktu 2 bulan misalkan gitu, dicicil 2 bulan misalkan gitu. Nah, hartanya yang di sana kan ya Nah, tetap Itu yang menjadi Ini. pertanyaan saya, gini loh. Mungkin ada kemungkinan itu dibekukan. Masalahnya gini, ketika anggap aja selamanya dia menjadi budak. Lah, terus harta di sana apa dia bisa bisa mengelola harta yang ada di sana atau memakailah paling tidak. ya enggak. Ya kan nggak mungkin bisa. Artinya Ya, ya tetap ketika anggap aja saya ingin memberikan dia dengan catatan bisa membayar, itu nanti kan bisa dimiliki dari sana, Heeh. tapi dengan catatan itu mungkin sudah milik keluarganya. Jadi keluarga yang membebaskan lewat harta yang di sana. Iya. Jadi itu maksudnya bukan miliknya dia sudah seolah-olah gitu. Nah, kalau istrinya istri yang taat misalnya ini mana mungkin. Ya, berarti otomatis kan kalau diambil langsung sama istrinya kan, kalau dia begitu tak kasihkan mukatab, Heeh.
Terus bagaimana juga dia nggak bisa bebas? Kalau Ya, itu nggak bisa. berarti bukan mukatab kalau gitu. Itu hanya pembahasan, walaupun bukan mukatab dibebaskan tetap jadi merdeka nantinya dengan cara dibayar. Nah, Ya, makanya kan semua kan tergantung dari tuannya. Ketika status dia sudah menjadi haknya, nanti kalau ada negosiasi misalkan, oh si itu mau saya tebus sekian dari pihak yang menawan deal, ya lepas dia. Itu bukan, itu terlepas dari mukatab atau tidak mukatab. Ketika dibebaskan, dibeli, ya lepas dia statusnya jadi budak. Itu Walaupun tidak mukatab, ya kan? Iya. Tidak mukatab tak tuku, Heeh. kan bebas dia. oh dah, anggap aja tadi budak lah. Mm. Nah, itu kan ketika dia pengen bebas, anggap aja pengen dibeli dengan hartanya tadi, kan dia tidak bisa. Masa membeli dengan hartanya budak sendiri? Anggap aja asetku 1 miliar, aku sebagai budak ketika ditawan, ya udah aku tak membeli diriku sendiri. Apa bisa? Ya enggak. Rata-rata secara cocok logi dan analogi, ketika ditawan dia nggak akan ngaku punya harta sekian-sekian. Nah, berarti kalau tidak ngaku, Ah. itu otomatis kan aslinya itu bukan haknya, aslinya gitu loh. Kalau Sing diperdebatkan sing dini tuh. Enggak, ini kan aku kan cuma ngkei gambaran bahwa budak itu bisa jadi dia punya harta. Nah, kalau menurut sepahaman saya, budak itu semua apa yang dimiliki itu milik sayapnya semua, setahu saya. Iya, ketika dia sudah di ini kan. Dan asetnya itu pun menjadi milik dia. Aslinya seperti itu. Aslinya harusnya. Kalau ketahuan, kalau saya tahu, itu harusnya miliknya dia. Iya, Miliknya kan saya. kalau ketahuan, kalau dia ngaku ketahuan, kalau nggak ketahuan. Nah, itu dimaukufkan, dibekukan, paling seperti itu. Yang Kok bekukan bisa? siapa? Yang bekukan siapa? Yang bekukan otomatis ambilnya dari kerajaan Islam lah. Ketika orang Islam yang saya ini Islam ini kafir, perang, jelas Islam kalah. Ketika Islam sini jadi budak, hartanya dibekukan sementara. Ini bukan milik budak lagi. Jadi ketika dia ingin ngambil ini nggak bisa. Nah, ketika dia dijadikan mukatab, anggap seperti itu. Walaupun dia muslim, yang tertawan muslim. Iya, Muslim, harta seorang muslim bisa dimaukufkan sebab dia menjadi budak. Lah, terus bagaimana pertanyaannya, ketika jadi budak, terus hartanya ini mengelolanya gimana? Dia udah nggak memiliki dirinya sendiri. Loh, kalau istrinya ada di sana, anaknya? Ketika itu makanya langsung diputus seperti orang murtad gitu. Tapi murtad ya sumaris yo. Tapi kalau ini ketika itu terus dia tidak memiliki harta, ini jadi milik istrinya, paling seperti itu. Milik warisnya. Nah, masalah gini, ketika dia anggap aja mau dibeli dengan hartanya dia sendiri, otomatis kan yang membeli harus menggunakan hartanya sendiri, nggak boleh hartanya orang lain untuk membeli. Apa hartanya iki coromono? Aku tolong beli tapi dengan hartaku itu. Ya itu gak masalah mau pakai hartanya siapa gak masalah, yang penting dia bebas. Lah, ketika membeli masa pakai hartanya yang budak iki? Ya gak masalah dong. Berarti sama dengan pengen- dia membeli dirinya sendiri. Iya gak apa-apa. Itu gak jadi permasalahan. Yang penting itu sainnya ridho, ikunya bebas kan itu.